Di chapter 78 sebelumnya, kita diperlihatkan pertarungan Ausu yang kewalahan melawan bayangan gelap. Apakah di chapter 79 kali ini akan ada kejutan? Tentu saja, karena di chapter 79 ini kita akan melihat Ausu yang bisa mengeluarkan petir 9 alam. Dan akan kita saksikan setelah yang satu ini. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini hingga mencapai 1000 subscriber. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Scene pun diawali dengan Ausu yang sedang bertarung dengan Bintang Tianyong. Karena di chapter sebelumnya kita tahu kan kalau Ausu sudah mengalahkan pasukan bayangan gelap lainnya. Sedangkan Bintang Tianyong sendiri adalah ketua bayangan gelap di Laut Timur. Di sini terlihat Ausu terpukul oleh Bintang Tianyong hingga terpental dan membentur bangunan. Tidak memberi kesempatan untuk Ausu, dengan cepat Bintang Tianyong pun langsung menghantamnya lagi. Dak! Tapi sayangnya di sini Ausu bisa menghindari serangannya. Saat Ausu melihat ada sedikit celah, Ausu pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan langsung menghajar Bintang Tianyong dengan palunya. Wam! Berhasil, hingga Bintang Tianyong terlihat ada percikan darah di mukanya. Tapi walaupun Bintang Tianyong berhasil menerima serangan dari Ausu, dia juga berhasil memukul ke arah Ausu. Bahkan pukulan yang dikeluarkan oleh Bintang Tianyong lebih bertenaga dari serangan palu petir milik Ausu. Wam! Ausu pun terpental lagi untuk yang kesekian kalinya. Saat Ausu terpental ke atas, Ausu pun berpikir bahwa Bintang Tianyong seperti orang yang tak memiliki kelemahan. Jadi wajar saja jika suku naga bisa ditundukkan olehnya dengan mudah. Saat Ausu sedang berpikir dengan imajinasinya, tiba-tiba terlihatlah busur panah menyerang ke arah Ausu. Dan beberapa busur panah berhasil dihindari oleh Ausu. Tapi ada satu panah juga yang berhasil mengenai tubuh Ausu. Dan pemanah itu adalah prajurit naga yang telah berkhianat oleh suku naga. Ausu mengatakan bahwa prajurit naga sangat pengecut. Dalam keadaan terluka parah dan busur panah yang masih menempel pada tubuh Ausu, Bintang Tianyong tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan langsung menghajar Ausu. Wam! Ausu kini sudah semakin terluka parah. Sedangkan warga naga Laut Utara mengatakan bahwa Ausu tidak akan sanggup menghadapi bayangan gelap. Menentang dewa bayangan gelap sama saja mencari kematian. Warga naga juga mengatakan jangan sampai warga naga terkena imbasnya gara-gara perlakuan Ausu yang membangkang. Tapi di sini ada salah satu manusia naga yang mendukung perlakuan Ausu. Orang itu mengatakan jangan pernah menghina Ausu lagi. Sekarang dia sedang bertarung. Sedangkan kita di sini hanya bisa berlutut karena takut pada dewa bayangan gelap. Dulu kita menyebut dia adalah aib bagi suku naga. Tapi saat suku naga mulai musnah, hanya aib suku naga lah yang berani maju untuk melawan. Dan orang itu pun mengajak semua manusia naga untuk berdiri dan jangan pernah untuk berlutut lagi di hadapan dewa bayangan gelap. Dan pertarungan warga naga dengan bangsanya yang berkhianat pun dimulai. Wam! Batu pun melayang kepala pengkhianat naga. Kalau dalam peribahasa-bahasa Indonesia, tak ada rotan akar pun jadi. Tak ada senjata, batu dan kayu pun yang penting bisa melayang ke kepala musuh. Wam! Serang bayangan gelap, hancurkan dunia naga langit. Berdebam, berdebum, berdebam, berdebum. Sedangkan orang yang satu ini tidak melawan pengkhianat, malah lebih memilih membantu Ausu menghadapi Bintang Tianyong. Dari atas, Bintang Tianyong pun menghajar Ausu yang sayangnya bisa dihindari oleh Ausu. Ausu mengatakan pada Bintang Tianyong kalau pasukan dunia naga langit sudah dihabisi oleh naga Laut Timur. Benar saja, semua para naga pemberontak sudah dihabisi oleh suku naga pribumi. Salah seorang naga langit pun langsung pergi melapor pada Anagi.
Anagi adalah anak dari Raja Naga Laut Selatan. Dia melaporkan bahwa manusia naga telah memberontak dan Ause sekarang kembali ke Laut Timur. Bintang Tianyong memerintahkan seluruh prajurit naga langit untuk menghentikannya. Dan sialnya, di sini si Anagi sedang mantap-mantap sama para naga betina. Kampret. Next lah, takut kena pembatasan konten. Oke, di sini Ause mengejek Bintang Tianyong karena dengan kekacauan ini Bintang Tianyong tidak akan naik jabatan. Tapi Bintang Tianyong akan berusaha untuk menghentikan kekacauan Laut Timur. Push! Bintang Tianyong langsung mengeluarkan aura kegelapan yang sangat gila. Raja Tianyong berharap bisa memenggal kepala Ause dan menggantungnya agar manusia naga yang lain tak ada yang berani lagi untuk melawan dari Dewa Kegelapan. Tapi tidak semudah itu Perguso, karena Ause masih mempunyai Ultimate Eudora Mobile Legend. Yang sekali setrum bukan cuma kepala yang pusing, burung bawah pun pasti akan ikut tegak berdiri layaknya tiang bendera di belakang rumah Mimin. Fuck you. Ause langsung meluruskan tangannya ke arah tanah dan bersiap dengan kekuatan petirnya. Jurus petir ini adalah jurus yang paling dikuasai oleh Ause. Dan boom! Jaring petir. Di sini Bintang Tianyong terlalu meremehkan jaring petir milik Ause yang menganggapnya tidak akan bisa menahan serangannya. Dengan kekuatan penuh Bintang Tianyong langsung menyerang Ause. Push. Tapi jangankan untuk memukul, menyentuh Ause pun dia tidak sanggup. Dan Ause pun tak segan-segan untuk menghantamkan palu petirnya ke Bintang Tianyong. Dan buar memeo. Kepala Bintang Tianyong pun hilang ditelan bumi dan Ause pun langsung berteriak atas kemenangannya. Bukan cuma Ause, warga naga pun ikut senang karena ketua Dewa Bayangan Gelap telah mati. Tapi tidak cukup sampai di situ. Bintang Tianyong pun bisa bangkit lagi. Kepala yang tadinya sudah hilang kini tumbuh lagi dari dalam tubuhnya. Sedangkan Ause sontak terkejut karena ternyata dia belum mati. Dengan kepala bercucuran darah, Bintang Tianyong pun langsung mengeluarkan pisau rahasianya dan serepet. Ause tertolong oleh warga naga yang bersedia mengorbankan dirinya. Saat melihat kejadian tegang ini, kita pun dialihkan ke atas awan. Di chapter kemarin kita tahu kan kalau si kakek naga kuno sedang menceritakan kisah burung Kiaroro dan naga. Di sini kakek naga kuno ketiduran saat sedang membaca buku cerita untuk Yuanchi. Anak kecil kalau dibacain dongeng pasti akan tertidur. Beda dengan yang satu ini, anaknya masih semangat, yang bacain dongengnya udah tidur duluan. Di sini Yuanchi mengatakan bahwa kakek naga kuno sepertinya sudah sangat lelah. Padahal Mimin udah tahu kalau kakek naga kuno ini udah pingin tenang di alam lain. Kakek Neza pun melanjutkan lagi ceritanya tentang perang antara naga dan burung raksasa yang tak pernah berakhir. Yang pada akhirnya suku naga memenangkan pertarungan dan burung raksasa segera mundur. Yang ternyata para naga itu adalah teman dari kakek Neza ini yang sedang membacakan cerita. Sejak saat itu burung raksasa tidak pernah bertarung lagi dengan suku naga karena mereka masing-masing saling terluka dan lelah. Burung raksasa dan suku naga kuno itu pun mati. Yuanchi dan kakek Neza adalah generasi terakhir dari sukunya. Jadi, apakah kalian bisa bayangkan berapa umur Yuanchi sekarang? Di sini, Yuanchi sedikit khawatir karena dia adalah generasi terakhir. Dia mengkhawatirkan kepunahan burung raksasa jika dia telah mati. Tapi kakek Neza mengatakan bahwa untuk membuat generasi baru, Yuanchi harus menikah. Yuanchi pun menjawab, apakah dia boleh menikah dengan suku naga? Kakek Neza mengatakan pernikahan antar suku itu sudah biasa, tentu saja boleh. Dan Yuanchi pun meminta dicarikan suami.
Yuanji juga mengatakan bahwa dia ingin menikah dengan naga emas. Kakek Neza pun sedikit terkejut dan mengatakan sebaiknya jangan, karena orang itu punya bakat terpendam yang sangat hebat. Tapi orang itu tidak bisa diandalkan, karena Yuanji pernah diceritakan bahwa naga emas itu bernama Ause. Jadi Yuanji akan mencoba untuk melihatnya secara diam-diam. Dan kita akan dialihkan lagi ke pertempuran Ause. Di sini Ause berhasil dilindungi oleh warga naga yang juga dia adalah paman dari Ause. Warga naga itu mengatakan bahwa nyawanya tidak terlalu berguna. Dia rela mati untuk melindungi asalkan Ause selamat. Dan bintang Tianyong pun langsung mendapatkan double kill, karena sekali pukul langsung 2 orang terpental. Di sini obrolan terlalu panjang, tapi intinya paman itu telah salah menilai Ause, karena dulu Ause sangat amburadul, sedangkan sekarang justru malah Ause sendirilah yang berani melawan bayangan gelap. Paman ini mengatakan bahwa dia akan segera mati dan menyusul Raja Naga Tua. Yang lain pun sedikit bersedih atas kematian paman ketiga. Tapi Ause mengatakan bahwa paman itu pura-pura tidur dan memukulnya lalu melemparkannya ke pinggir untuk menonton saja. Lucu juga si paman ini. Tereret. Ause pun akan mulai serius untuk menghadapi bayangan gelap. Dengan cepat bintang Tianyong mengarah ke Ause untuk membunuhnya. Tapi lagi-lagi Ause mengejek bintang Tianyong karena Ause dikatakan sampah olehnya. Sreset! Saat serangan dilancarkan oleh bintang Tianyong, tapi Ause langsung melompat ke atas. Di sini Ause menyerang bintang Tianyong lagi menggunakan petirnya. Dan jangankan untuk kena, terluka pun enggak Perguso. Ause merasakan kekuatan pada tubuh bintang Tianyong. Tapi bukan Ause namanya kalau kehabisan akal untuk bertarung. Ause pun langsung mengeluarkan Raja Petir. Srelep, srelep, srelep. Langit pun langsung gelap. Petir terus berkumpul. Ternyata tanpa sengaja Ause bisa mengeluarkan petir 9 alam. Jeger! Dan si Shinji Season 4 chapter 79 di sini pun bersambung. Gimana menurut kalian guys? Masih penasaran kan? Dan buat kalian yang masih penasaran dengan kelanjutan alur cerita si Shinji chapter ini, pantengin terus channel cerita saya. Jangan lupa buat pencet tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan keseruan lainnya dari cerita saya. Jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like kalian, Mimin cerita saya akan lebih bersemangat untuk menghadirkan tentang video si Shinji di chapter ini. Mimin di sini pamit dan bye bye.